Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya Monster Biru. Skuad timnas Indonesia di era STY dan Bapak Ketum kita, Bapak Erick Thohir. Indonesia yang sekarang bakal mempunyai skuad Los Galacticos. Ya, Los Galacticos. Timnas Indonesia bakal dihuni oleh monster-monster grade A dari Eropa. Timnas yang sekarang, timnas Indonesia bakal dihuni oleh monster-monster grade A. Ini jadi bisa dibilang Los Galacticosnya ASEAN ya, Indonesia ini. Los Galacticosnya ASEAN. Kita tahu bersama ya, teman-teman, di eranya STY jabat untuk program naturalisasi itu sangat-sangat gencar dilakukan. Dimulai dari gelombang pertama, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama kalau nggak salah. Di kepemimpinan Pak Iwan Bule waktu itu ketumnya. Terus diganti oleh Pak Erick. Di zamannya Pak Erick ini lebih gila lagi nih. Lebih tanda kutip lebih gila, positif, gencar-gencaran banget ini untuk proses naturalisasi. Bahkan bisa disebut di eranya Pak Iwan kita gagal memproses naturalisasi pemain tersebut. Di eranya Pak Erick Thohir semua hampir direalisasikan untuk pemain-pemain monster-monster grade A ini. Bisa kita sebut ya. Waktu SD mulai masuk gencar itu nama-nama Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jairo Redwell, Emil Audiro Mulyadi, Martin Paes, Orat Mangon, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers ya, Mes Hilgers ini rombongan pertama ini, rombongannya sama Jordi Amat, Mes Hilgers, Kevin Dick, siapa lagi tuh? Banyak lagi lah, Tristan Gojair, nama-nama ini, Elias Alhab, Tinjani Renders, pokoknya nama-nama yang seliburan di sosial media rame. Sekarang sudah hampir semuanya bermain untuk timnas Indonesia ya, kecuali Tinjani Renders yang lebih memilih Belanda. Wajar ya, wajar, itu sangat-sangat manusiawi. Tinjani Renders, terus yang belum, kalau Tinjani Renders sudah pasti nggak bisa main ya. Yang belum bisa dinaturalisasi nih, yang belum memperkuat skuad timnas Indonesia, kalau Mes Hilgers sama Eliano Renders ini kan sudah proses ya. Nanti insya Allah bisa main lawan Bahrain sama Cina. Untuk nama-nama yang berseliweran yang saya sebutin itu hanya Emil Audiro Mulyadi yang belum dinaturalisasi ya, Emil Audiro, Jairo Redwell, Ole Romeni, termasuk Ole Romeni. Kenapa saya bilang Indonesia ini eranya Erick Thohir ini saya sebut Los Galacticosnya ASEAN ya, bahkan Asia ini, bahkan Asia, karena pemain-pemain kita jelas ya, kalau tingkat ASEAN 10 miliar, 8 miliar ke atas dengan harga pasaran itu, apalagi sampai tembus ratusan miliar, itu udah sangat-sangat luar biasa untuk tingkat ASEAN. Bahkan Asia ya, untuk 20 miliar ke atas itu udah sangat-sangat bagus. Dan jangan heran kalau nanti berkat adanya pemain diaspora grade A, pemain-pemain lokal kita nanti bisa abroad ya, bisa bermain di luar Liga Indonesia. Itu jangan heran, jangan aneh, karena yang pasti mereka levelnya itu jelas-jelas naik, latihan bareng, main bareng, ketemu tim-tim lebih kuat, rutin. Jadi kalau nanti kedepannya Indonesia ini bakal dihuni monster-monster yang bermain di Liga Eropa, baik pemain lokal maupun diaspora, jangan kaget.
Dan mudah-mudahan ya untuk kualitas, untuk prestasi timnas ini bukan hanya di zamannya Pak Erik, kita doakan nanti juga berlanjut di zaman ketua yang baru kalau setelah Pak Erik sudah tidak jabat. Tapi saya sih tetap berharap dan berdoa Pak Erik mau terus nyabat PSSI Pak Erik. Karena apa Pak Erik? Hanya di zamannya Pak Erik semua pemain grade A mau main untuk Indonesia. Mungkin juga kalau misalnya Pak Erik nyabat di tahun sudah jabat ketum PSSI dari tahun 2000-an awal lah Pak Erik. Ya nggak heran kalau nama-nama seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Raja Nainggolan itu main untuk timnas Indonesia, nggak heran. Ini nggak heran, tapi nggak ada kata terlambat ya Pak Erik ya, strong ya Pak Erik. Pokoknya nggak ada kata terlambat lah. Kita sudah tahu bersama yang mau diproses ini Max Hilgers, Eliano Renders, dan kemungkinan juga Mauro Gistra, oleh Romeni. Bahkan nanti setahun 2 tahun yang akan datang mungkin ini pemain-pemain yang 99% bisa masuk timnas Belanda ini malah lebih pilih ke timnas Indonesia selagi Pak Erik masih jabat. Kita tahu bersama ya, dengan kehadirannya pemain-pemain diaspora ditambah dengan pemain-pemain lokal yang berkualitas, performa timnas kita, level timnas kita ini naik. Bahkan bisa saya sebut ini sudah ke level Asia ya. Tapi tanda kutip belum raja Asia. Ini karena masih proses ya. Tapi saya meyakini Indonesia bakal dihuni monster-monster pemain yang bermain di Liga Eropa. Pemain monster semua ini bakal istilahnya Los Galacticosnya ASEAN ini, bahkan Asia ini, Indonesia bakal dihuni pemain monster yang bermain di Liga Eropa. Bahkan nanti jangan kaget kalau kita lihat timnas kita bermain di Liga Champion. Sekarang kan sudah ada yang main di Liga Serie A ya, Liga teratas di Serie A kayak Bang Jai. Nah, sementara di Inggris baru di kasta kedua Liga Inggris macam Elkan Bagot, Marcelino, Nathan. Untuk di Liga Belgia kita sudah ada pemain yang main di Liga 1 Belgia macam Sandy Walsh, Orat Mangon. Di Liga 2-nya juga ada Sen Patinama yang tadinya main di Liga 1 Belgia. Di Liga Belanda banyak, Kelvin Verdong. Liga 1 Belanda maupun Liga 2-nya banyak sekali. Apalagi kita dominan dari Belanda ya untuk pemain naturalisasi. Pokoknya timnas yang sekarang ini the best. Los Galacticos diisi dihuni monster semua ini untuk timnas Indonesia ini. Ya jangan kaget nanti semua pemain-pemain incaran PSSI ini bakal main semua untuk timnas Indonesia. Kayak nanti Kevin Dick ini, Emil Audero. Untuk kasus Emil Audero saya rasa kayak kurang semangat ya saya kalau Mas Emil Audero tuh. Kalau yang lainnya sih masih oke lah. Masih oke. Pokoknya terbang tinggi untuk timnas Indonesia Garuda. Kita doakan bersama untuk masalah timnas. Ayo kita bersatu, kita doakan bersama masuk Piala Dunia. Amin amin ya robbal alamin. Wassalam.